Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan meneruskan limit kita yang kemarin sudah kita berikan dasar tentang limit fungsi trigonometri. Maka ini pengembangannya ya nanti mestinya kita akan lebih sedikit sulit karena harus banyak mengingat bentuk-bentuk identitas. Maka kita awali dulu untuk yang ini bagian yang kedua. Yang kemarin ada bagian pertama part 1 dan bagian kedua part kedua. Sekarang kita mulai limit fungsi trigonometri yang bagian kedua. Mungkin nanti untuk limit fungsi trigonometri hanya sampai pada bagian yang kedua saja, karena mungkin agak lebih berat, tapi walaupun demikian kita berusahalah pasti nanti akan bisa menyelesaikan semuanya. Nah, kita perlu mendasarin dulu. Dalam menyelesaikan soal limit akan selalu mengacu bentuk dasar dan bentuk umum yang kemarin sudah. Maka ada kalanya soal harus dirubah dulu dasar merubahnya dengan rumus identitas. Tadi saya katakan kita mestinya nanti akan banyak mengingat tentang rumus-rumus identitas dari trigonometri yang sudah pernah kita pelajari. Antara lain, yang pertama, jika ada sinus kuadrat X plus cosinus kuadrat X, yang penting formatnya seperti ini, ya. Bisa cos kuadrat X plus sin kuadrat X juga boleh. Itu pasti satu. Sudutnya berapapun juga asalkan sama. Formatnya pakai kuadrat, fungsinya sin dan cos ditambahkan. Pasti satu. Yang pertama itu diingat-ingat. Yang kedua, jika ada sudut ganda cosinus 2x, penjabarannya nanti jadi bentuk cosinus kuadrat x min sin kuadrat x. Hampir mirip, hati-hati. Ya, hampir mirip. Bentuknya juga kuadrat-kuadrat tapi minus yang depan cosinus dulu. Cos kuadrat x min 1. Atau kalau dibalik, cosinus kuadrat x min sin kuadrat x, nek diringkes ya jadi cosinus 2x. Berbeda kalau nanti sinus 2x loh ya. Nah, sinus 2x jarang nanti dipakai, tapi penjabarannya bukan seperti ini. Nah, ini hanya sekedar untuk yang nanti yang penting-penting. Ternyata bentuk cosinus 2x itu kalau dijadikan satu fungsi, cosnya itu kan bisa diganti dari identitas yang ini. Jadi kalau disendirikan cos kuadrat X sama dengan 1, iki pindah. Min sin kuadrat X. Sehingga kalau cos kuadrat X itu diganti dengan 1 min sin kuadrat X, digabung dengan sin kuadrat X, akan ditemukan ini. Ini bentuk yang kedua dari cosinus 2X. Nah, bagaimana kalau dinyatakan dalam bentuk cos? Ini boleh sin kuadrat X diganti. Ini sendiri tak? Cosnya pindah ke sini. Sehingga nanti kalau sin kuadrat X itu diganti dengan 1 min cosinus kuadrat X, dirangkum akan muncul 2 cos kuadrat X min 1. Maka cosinus 2X itu bisa menjadi 3 bentuk ini. Ini yang nanti sering kita pakai. Walaupun identitas itu banyak sekali. Tetapi yang saya ingatkan hanya beberapa ini. Kemudian untuk rumus jumlah dan hasil kali dua fungsi trigonometri perlu diingat-ingat ini. Jika ada sinus ditambah sinus, maka nanti bisa dijadikan perkalian. Formatnya diingat ada dua, kalikan sinus, cosinus sudutnya dijumlahkan bagi dua, yang belakang dikurangkan bagi dua. Itu sinus plus sinus. Jadinya 2 sinus cosinus. Ada juga kalau dikurangkan sinnya itu. Berubah nanti bukan sin cos, tetapi 2 cos sin. Ingat-ingat ini. 2 cos sin. 2 cos kali sin. Sudutnya yang depan jumlah bagi 2, yang belakang juga kurang bagi 2. Yang ketiga, kalau cosinus plus cosinus. Kalau tadi menggabung sin sin, sekarang cos plus cos.
jadinya 2 cos kalikan cos. Sudutnya yang tengah atau yang depan dijumlahkan dibagi 2, yang belakang juga dikurangkan bagi 2. Satu lagi kalau cos dikurangi cos, akan ditemukan 2 sinus kalikan sin. Ini harus kalian hafalkan. Jadi ada 4, ini juga ada 4, harus dihafalkan untuk bisa nanti lancar menyelesaikan soal limit trigonometri. Hanya 4 saja itu. Ya. Nanti kasih waktu untuk dihafalkan, baru kemudian kita akan melanjutkan. Ada contoh penyelesaian, contoh soal dan penyelesaiannya. Tapi dasar-dasar diingat tadi loh ya, yang 8 itu. Hitunglah nilai limit dari, jangan lupa limit itu langkah pertama kemarin yang tidak boleh ditinggalkan apa? Disubstitusi. Jadi ketika X mendekati 0, coba saja digantikan ke sana. Apakah bentuk? Tak tentu nanti. Kosinus 2 kali 0. 2 kali 0 sendiri adalah 0. Jadi ini kosinus 0. 1 min kosinus 0. Kosinus 0 itu berapa coba? Ingat-ingat. Kosinus 0 adalah 1. Maka yang atas 1 min 1. Yang bawah 0 kuadrat. Jadinya adalah bentuk tak tentu. Ya, 0 per 0. Nah, sekarang kita harus merubah bentuk ini. Dari bentuk 1 min kosinus 2x kemarin atau tadi, kita punya dasar kosinus 2x itu. Kalau dijabarkan, ada 3 model tadi. Nah, ada 3 model. Tetapi kita mesti akan mengarah agar supaya nanti jangan sampai muncul bentuk tak tentu. Nah, dari dasar ini kosinus 2x sama dengan 1 min 2 sinus x. Kenapa seperti ini yang kita pilih? Coba amati. Biasanya dari bentuk penjumlahan atau pengurangan seperti ini diusahakan jadi bentuk perkalian atau menjadi satu fungsi. Nah, sekali lagi, kok pilih yang ini? Karena dari ketiga itu yang bisa memunculkan 1 min kosinus 2x itu cuma ini. Yang lain tidak. Nah, terus bagaimana memunculkan ini, Pak? Nah, coba diamati. Kalau kosinus 2x tak geser ke sini, sedangkan 2 sin kuadrat x tak geser ke kiri, itu kan muncul bentuk 1 min kosinus 2x. Sama enggak dengan ini? Sama kan? Nah, kalau sama ya kita gantikan saja. Maka soal akan berubah menjadi limit 2 sin kuadrat x. Ini, karena sin 1 min cos 2x kan kita ganti ini. Yang bawah tetap. Nah, arahnya kemana? Arahnya dari bentuk dasar yang kemarin. Ingat, sinus x per x kemarin nilainya berapa? Maka dengan prinsip penjiringan yang kemarin sudah kita pakai, ini bisa kita pakai sin kuadrat artinya sin x kali sin x. Yang bawah x kuadrat artinya x kali x. Maka ditemukan seperti ini. Duanya tetap sinus x kali sinus x yang bawah. Nah, sin x ini dengan x ini, sin x ini dengan ini akan ditemukan nilai. Ini 1, ini 1. Nah, itu yang ini juga 1. Maka tinggal 2. Depan ini 1, ini 1. Selesai. Ini kan sudah bentuk tertentu kan? Nah, seperti itu caranya. Agak perlu pemikiran yang agak rumit sedikit. Coba kita teruskan. Untuk yang kedua, hitunglah nilai limit dari seperti ini. Lagi-lagi kalian masukkan dulu 10 kali 0, 0 min sin 0. Sin 0 ya 0, kali 3 ya 0, jadi 0 min 0. Yang bawah juga 0. 0 per 0 tak tentu. Bagaimana? Ternyata ini kan X ini
Kita butuh kecerdasan ini. Tidak seperti tadi ya mesti ini gabung jadi satu apa? Ya tidak mungkin. Maka coba sekarang kita pecahkan. Limit itu X yang bawah kan berlaku membagi yang depan dan juga membagi yang belakang. Nah, ternyata terpisah. Ini nanti bisa dicoret. Sedangkan ini sin X per X berapa nilainya? Kan jelas. Nah, ini adalah satu. Jadi limit ini bisa masuk. Limit untuk di sini 10 dan limit yang di sini. Maka akan ditemukan. Menurut sifat seperti ini. Limit konstan itu mesti, karena ya nggak ada yang diganti X kan. Nggak diganti 0 kan. Jadi tetap nilainya 10. Yang ini berapa? Sin X per X. 1 kan. Jadi ini 10 minus 3-nya tetap. Limitnya ini adalah 1. Maka jawabannya adalah tinggal mengurangkan saja. 7. Dua contoh mudah-mudahan sudah agak sedikit ada gambaran. Maka kita harus melanjutkan dengan mencoba latihannya. Ada 5, satu lagi 5 lagi. Ada 10 soal yang mestinya butuh kreativitas kalian untuk bisa memecahkan masalah ini. Itu saja dulu. Mudah-mudahan bisa kalian selesaikan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau toh ada masalah, semoga segera bisa terpecahkan. Saya kira itu dulu. Nanti kalau sulit ya kita akan coba bareng-bareng dulu beberapa soal begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.